Oke, selamat pagi. Selamat datang di salah satu situs benda cagar budaya yang berada di Kota Malang, yang sekarang tepatnya berada di Candi Badut. Sebelum saya terangkan sedikit secara tentang Candi Badut, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Bapak Hari Kusno, bertugas di sini sebagai juru pelihara, ya, sekaligus juga mencakup keseluruhannya, kebersihan atau keamanan, atau juga sebagai pemandu. Sedikit mengenai sejarah tentang Candi Badut. Ya. Candi Badut ini ditemukan pada tahun 1921. Itu yang menemukan orang dari negeri Belanda yang bernama Maureen Blecker. Pada saat itulah kemudian diadakan pemugaran yang pertama kali, yaitu tahun 1921 sampai 1923. Itu dalam masa pemerintahan Belanda. Terus akhirnya renovasi yang terakhir itu ditangani oleh BP3 Jatim yang berada di Kota Mojokerto, ya. Itu tahun 1990 sampai 1993. Sejarah Candi Badut, ya, secara singkat, Candi Badut itu adalah peninggalan kerajaan Kanjuruhan. Rajanya Gajayana, ya, rajanya Gajayana, dan yang dianut adalah agama Hindu. Kalau fungsi sendiri dari candi itu memang ada dua macam, ya, ada tempatnya Abu Raja dan ada juga tempat pemujaan. Di Candi Badut ini adalah tempat pemujaan. Terus kalau menyinggung masalah didirikannya, itu di prasasti disebutkan ada angka tahun didirikan pada tahun 760 Masehi. Diperkirakan abad 8, ya. Jadi maka dari itu Candi Badut ini bisa dikatakan candi yang tertua di Jawa Timur. Ini adalah ini pintu masuknya, pintu masuk candi, ya. Pintu masuk candi, pintu ke dalam bangunan yang utama, yaitu bilik candi. Sekarang kita masuk di bilik candi. Di bilik candi ini kita dapati yang ada namanya yaitu Linggayoni, ya. Linggayoni itu adalah perpaduan dari dua-duanya. Ini ada dua arti, lingga sama yoni. Lingga adalah yang ini, ya. Yang bulat ini namanya lingga, dan sedangkan tempatnya ini adalah yoni. Lingga itu diartikan adalah jelmaan dari Dewa Siwa, sedangkan yoni itu adalah jelmaan dari Dewi Parwati. Setelah itu kita coba dikeliling. Di sini kita menjumpai ada ruang-ruang relung-relung kecil, ya. Ini relung-relung kecil. Ini adalah tempat arca. Tempat arca, tapi istilahnya arca itu tidak paten, ya, tidak paten. Jadi arcanya ukurannya kecil, mudah dipindah, mudah diangkat lagi, bisa diangkat lagi. Itu tujuannya memang ada waktu-waktu khusus, yaitu untuk acara khusus ritual. Itu arca-arca itu dibawa, ditempatkan di relung-relung kecil yang berjumlah ada 5 ini, ada 5. Relung antara lain isinya adalah yang di dua ini adalah ada arca semestinya dulu, ada arca Mahakala dan Nandiswara. Mahakala dan Nandiswara, sedangkan yang sebelah utara ini adalah arca Dewi Durga, arca Dewi Durga, sebelah timur arca Ganesha, sedangkan yang sebelah selatan ini adalah arca Agastya. Cuma dengan yang di luar itu sama, cuma ukurannya aja yang beda. Yang di dalam itu kecil. Jadi ya, itulah yang ada di dalam bilik candi. Di sebelah kiri saya ini tampak ada tumpukan-tumpukan batu yang banyak sekali, dari sana sampai sana muter itu ada tumpukan batu. Ini batu ini adalah bekas reruntuhan dari candi induk tadi. Dari candi induk, semestinya candi ini utuhnya itu tinggi. Cuma yang sekarang kita lihat ini tinggal separuh.
Jadi batu-batu yang di tepian ini adalah bekas reruntuhan. Jadi cuma dirapikan aja. Nah, di sini juga kita lihat ada yang kayak kolam. Ya, ada yang kayak kolam. Ini bukan kolam, ini adalah pondasi candi juga. Ya. Ini adalah pondasi candi juga. Namanya Candi Perwara. Ya, Candi Perwara semestinya ada 3 buah, cuma yang 2 itu susunannya udah sangat rusak ya, sudah parah. Jadi akhirnya ditimbun lagi. Inilah yang masih terlihat susunannya agak rapi, gitu ya. Masih kelihatan rapi, masih membentuk sebuah bangunan candi. Ini adalah namanya Candi Perwara. Itulah yang secara singkat yang bisa Pak Ari jelaskan, dan kami juga punya pesan pada masyarakat, khususnya mahasiswa, para mahasiswa, marilah kita ikut berpartisipasi untuk melestarikan budaya bangsa, termasuk juga kebanggaan kita. Ya, jadi wong kita itu kan cuma tinggal merawat aja, tidak disuruh bangun. Apa sih sulitnya itu? Jadi marilah kita bersama-sama untuk memajukan dan menjaga kelestarian benda cagar budaya. Itulah terakhir kata-kata dari saya. Terima kasih. Berum berum be